Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal majma' al-mubarak wa fi hadhihi al-haflah al-mubarakah wa fi hadhihi al-munasabah al-mubarakah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana abwabar ridha wa taysir wa tughliqu biha abwabasy syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'd. Sebelum acara dimulai, sambutan dilanjutkan, kami mohon kepada para alumni Putri untuk agak maju karena kelihatannya masih banyak dari belakang yang berdatangan. Jadi kalau dari belakang ke depan itu biasanya malu, maka yang sudah ada untuk maju ke depan. Geser. Alumni Putri monggo maju. Barangkali yang belum punya jodoh akhirnya ketemu di sini. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kita harapkan keberkahan dan juga pertemuan kelak di yaumil qiyamah di surga guru kita semua almarhum Abuya Muhammad Nasrin Amin dan juga Ummuna Syarifah Muzayyanah yang insyaallah keduanya pagi hari ini beliau berdua berbahagia melihat kita berkumpul di tempat ini, dan insyaallah ini merupakan kecintaan kita kepada beliau sehingga insyaallah kelak kita akan berkumpul kembali bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Al-Kautsar, ada Akhinal Karim Kiai Didi Ahmadi, Kiai Ahmad Dimyati LCMA, dan juga Kiai Muhammad Jamaluddin, dan masih ada dua yang tidak hadir, Kiai Ahmad Salahuddin yang saat ini ada di Mekah, dan juga si bungsu Muhammad Hasan Maulani yang insyaallah sebentar lagi akan menyelesaikan kuliahnya di Turki. Semoga dilancarkan, dimudahkan oleh Allah. Dan semoga guru-guru kita semua yang hadir di tempat ini, Masyayikh Pondok Pesantren Al-Kautsar, kita doakan semoga beliau-beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keikhlasan, kesabaran, ketabahan untuk mendidik, membimbing para santri-santri Al-Kautsar, baik yang masih ada di pondok ataupun yang sudah di luar pondok. Insyaallah semuanya masih santri Al-Kautsar. Dan juga yang saya hormati paman kami yang insyaallah mungkin pagi ini pas banget ya bagi antum-antum semua yang mengalami abuya. Pagi ini akan sedikit terobati dengan melihat wajah beliau, insyaallah seperti memandang wajah abuya. Ini pas banget ya, luar biasa, yaitu Kiai Nawawi. Beliau adiknya abuya yang paling mirip dengan beliau. Bahkan sempat waktu itu ada tamu datang ke rumah. Pas beliau tamunya mau masuk, ini beliau keluar dari rumah. Tamunya sampai kaget, dikira Buya hidup lagi. Ya, insyaallah ini pas momentumnya, pas reuni mengenang, dan juga kebetulan ada yang mirip dengan Buya di tempat ini. Semoga ini mewakili kehadiran beliau di tempat ini dalam acara ini. Amin ya rabbal
alamin. Beliau luar biasa, kalau disebutkan banyak banget jabatannya. Di antaranya DKM Masjid Ikhwanul Muslimin di Pasar Minggu Kalibata, yang alhamdulillah merbotnya juga Santi Al-Kausar ya. Dan menurut informasi dari beliau kepake banget, bahkan suaranya dikenang dengan orang-orang sana ya. Sudah maklum mungkin ya sebagian, yaitu Al-Ustadz Akhdori, Masya Allah. Jadi dia suara tahrimnya sudah khas banget. Orang nggak bisa bangun subuh kecuali kalau sudah dengar suara dia ya. Wow. Sampai-sampai kemarin waktu Ramadan sampai sariawan tenggorokan. Masya Allah. Beliau juga termasuk anggota dai di di Jakarta, dan juga termasuk grup para ulama, para kiai se-Indonesia dan lain sebagainya. Beliau ngajar di mana-mana, ngisi khutbah dan juga pengajian di lapas di mana. Masya Allah, kita doakan saudara-saudara Abuya yang masih ada diberikan panjang umur, sehat walafiat. Yang saya hormati seluruh Abnaul Mahad Al-Kausar, Abnau Abuya dan juga Ummina Syarifah Muzayyana yang hadir pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini Allah jadikan sebagai mukaddimah pertemuan kita nanti di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW, bersama guru kita tercinta Abuya dan juga Ummina Syarifah Muzayyana. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang hadir pada pagi hari ini dalam acara reuni ini, yang punya masalah diselesaikan masalahnya, apapun masalahnya. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya urusan dipermudah urusannya, yang punya hutang barangkali Allah bebaskan hutangnya, yang belum punya jodoh Allah dekatkan jodohnya, yang sudah punya pasangan semoga pasangannya pasangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah punya anak semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang solihin solihat, termasuk daripada para ulama yang bisa meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para santri-santri Al-Kausar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menyebut alumni. Insyaallah semuanya selamanya akan menjadi Santi Al-Kausar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini dapat dikumpulkan bersama-sama dalam acara yang luar biasa. Insyaallah ini sebagai mukaddimah yang terbaik. Insyaallah kedepannya akan lebih baik lagi, akan lebih ramai lagi. Amin. Dan insyaallah kedepannya kita acaranya jangan terlalu resmi. Ini kalau saya lihat acaranya resmi semua, nggak ada santainya. Padahal tujuan kita kumpul reuni ini sebenarnya adalah untuk mengenang masa-masa bahagia di pondok pesantren. Jadi nanti mungkin kedepannya kita konsepnya ada yang punya cerita kenangan ya. Boleh berbicara siapapun, saya punya kenangan seperti ini dengan Buya, yang bisa diambil kemanfaatannya. Insya Allah kedepannya ini kalau saya lihat acara sekarang nih resmi semuanya, sambutan, habis itu door prize, paling door prize juga ya itu gak terlalu resmi, cuman kurang apa istilahnya, itu senangnya karena dapat hadiah, bukan senang mengenang cerita-cerita lama waktu di pondok di sini. Karena mungkin ketua panitianya agak serius ya, malum gak kedengaran sampai karena gak serius ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita tahu sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan, ana abdu man 'allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a istaraqa. Sayyidina Ali mengatakan, aku adalah menjadi budaknya seseorang yang telah mengajarkan kepadaku sekalipun hanya satu haraf saja. Maka dari sini kita ambil bahwa ketika
seseorang sudah mendapatkan satu ilmu, bahkan kata Ali walaupun satu harap itu sudah menjadi budaknya, kata beliau. Artinya tidak ada istilah mondok di Al-Kautsar karena cuman sebulan atau sehari semalam atau bahkan 1 jam orang tuanya pulang ikut pulang, tapi sudah daftar ya, sudah menjadi santri Al-Kautsar kalau sempat ngaji walaupun satu haraf. Maka dari itu di sini tidak ada istilah karena saya 1 minggu bagaimana jadi santri Al-Kautsar atau tidak, alumni bukan. Semua yang pernah belajar di sini walaupun cuma 1 haraf saja, maka sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan tadi, insya Allah kita semua adalah alumni Pondok Pesantren Al-Kautsar. Sehingga jangan merasa oh saya cuma 1 bulan, saya cuma 1 minggu. Akan tetapi siapapun yang pernah belajar di sini walaupun 1 harap sudah menjadi alumni Pondok Pesantren Al-Kautsar. Para teman-teman sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat alumni itu mungkin terbagi menjadi 3. Ya, al-mutakharrijun ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang al-mutakharrij al-muttasil, yaitu alumni yang selalu sambung dengan gurunya, selalu sambung dengan pesantrennya. Contohnya misalkan sambung dengan gurunya karena Abuya sudah tidak ada, maka selalu mendoakan, memberikan Fatihah kepada beliau setiap selesai sholat misalkan, atau ketika akan ngaji. Dan ada jadwal khusus ziarah ke sini, dan juga mengunjungi anak-anaknya, karena menyambung tali silaturahim dan juga persaudaraan dan juga hubungan murid dengan guru. Ketika gurunya sudah tidak ada, maka diteruskan kepada anak-anaknya. Begitupun anak-anaknya para kiai akan meneruskan urusan kebiasaan orang tuanya, itu juga termasuk daripada birrul walidain. Sehingga santri yang sudah punya anak, anaknya misalkan dihubungkan, dikenalkan dengan anak-anak gurunya, maka ini juga termasuk daripada yang menyambungkan kepada gurunya. Maka ada santri yang semacam ini, jadi alumni yang muttasil, yang betul-betul selalu sambung. Ketika ada apa-apa di Pondok Al-Kautsar dia langsung datang, selalu kangen dengan pondoknya, tidak merasa saya mau ke pondok itu kok gimana ya, rasanya itu malu, nggak ada yang kenal. Bahkan mungkin tidak pernah, bukan kita ini pengen disowani, tidak, tetapi tidak pernah misalkan sowan. Ketahuilah bahwa kami semua di sini tidak pernah memikirkan kalian datang dengan membawa misalkan yang bos jus bawa jus, yang jualan cilok bawa cilok, yang jualan sayuran bawa sayuran, yang apalagi macam-macam ya. Ini jangan memikirkan hal tersebut. Kami di sini semuanya ahlan wa sahlan, selalu terbuka. Jadi kalian jangan sampai terhalang ingin datang ke pondok, ingin sowan, ingin ketemu, ingin silaturahim, akan tetapi terganjal dengan memikirkan saya bawa apa. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Kami semua dengan datangnya kalian ke pondok, menyambung dengan pondok pesantren, ya, sering datang ke pondok, sowan, ngobrol, sharing, mungkin minta doa dan sebagainya, itu adalah merupakan suatu kebahagiaan bagi kami semua. Bukan kalian datang misalkan dengan membawa hadiah Alfat misalkan, ya, atau bawa hadiah apa begitu. Kita mungkin kalau senang wajar, manusiawi, tetapi yang paling kami senangi adalah ketika santri-santri Al-Kautsar terus muttasil, selalu ittisal, selalu sambung dengan pondok pesantren Al-Kautsar. Ya, jadi sekali lagi kami minta kepada antum semua, jangan sampai pengen sowan terhalang, terganjal, nggak pernah sowan gara-gara apa? Gara-gara
saya datangnya ini nggak bisa bawa apa-apa. Udah dengan datangnya saja saya Santi Al-Kautsar, misalkan barangkali kami lupa tahun sekian, sekarang di sini minta doa dan sebagainya, itu merupakan suatu kebahagiaan bagi kami semuanya. Ya, ada alumni itu al-mutakharij al-munfasil, yang pisah, tapi pisahnya ini tidak 100%, sehingga datang ke pondoknya kalau ada kebutuhan, kalau ada acara reuni pun mungkin tidak terlalu mementingkan. Nah, ini namanya alumni yang al-munfasil. Yang paling bahaya adalah al-mutakharij al-munqati'. Jadi alumni yang terputus, betul-betul tidak pernah datang ke pondok, seolah-olah dia tidak pernah mondok di Al-Kautsar. Ini yang paling bahaya. Dan juga musibah terbesar bagi seorang santri ketika dia keluar dari pondok pesantren, jauh dari pondoknya, jauh dari gurunya. Ini adalah termasuk musibah yang besar bagi seorang santri. Semoga dengan merajutnya kita di tempat yang mulia ini, dalam acara reuni ini, Allah jadikan sebagai muqaddimah hubungan kita menjadi baik, akan tambah baik lagi selanjutnya dengan pondok pesantren Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Karena sampai dikatakan, ada satu kiai mengatakan, orang yang tidak pernah tidak pernah mesantren, tapi begini, orang yang mondok tapi tidak pernah memikirkan pondoknya setelah keluar dari pondok, itu tidak lebih baik daripada seseorang yang tidak pernah mondok tetapi memikirkan pondok. Ya, seorang santri yang tidak memikirkan pondoknya sewaktu dia dulu mondok di tempat tersebut, ya, itu tidak lebih baik daripada seseorang yang tidak pernah mondok di tempat pondok tersebut akan tetapi memikirkan pondok tersebut. Artinya seorang santri yang tidak pernah memikirkan pesantren itu tidak lebih baik daripada seorang preman misalkan, atau seseorang orang kaya yang tidak pernah ada urusan dengan pondok tersebut tetapi selalu memikirkan pondok tersebut. Maka dari itu saya meminta kepada kalian semua, mari kita pikirkan sama-sama bareng-bareng, pondok ini adalah pondok kita semua. Kami di sini sebagai dzurriyyah dari Abuya tidak pernah merasa bahwa ini adalah pondok kami, akan tetapi ini adalah pondok kita semua yang harus kita pikirkan bareng-bareng bagaimana caranya pondok ini lebih baik lagi. Insya Allah dengan kumpulnya kita di tempat ini memberikan motivasi kepada kita yang sudah di luar, semua memikirkan dengan berbagai macam cara, mungkin ngikuti medsosnya dan ikut men-share ya video-video yang bermanfaat dari pondok, informasi-informasi dari pondok. Misalkan ada pengiriman dari pondok pamflet tentang masalah dana misalkan, ya, kita ikut men-share, barangkali nyantol 1-2 orang, ya, sehingga kita ikut membantu. Dan ketika kita lihat di pondok ada kebutuhan apa, kita doa paling tidak dengan hartanya, dengan tenaganya, atau dengan pikirannya, atau paling tidak dengan doanya, sehingga kita mempunyai rasa apa? Rasa mahabbah, rasa cinta, rasa bahwa hati ini selalu ada di pondok. Dengan cara apa? Membantu dengan hal-hal tersebut, sehingga jangan sampai kita ini terputus ya dengan pondok pesantren Al-Kautsar. Insya Allah dengan tambah mahabbahnya, tambah alaqohnya hubungan kita dengan pondok pesantren, tambah dekat hubungan dengan pondok, maka insya Allah akan tambah berkah apa yang kita dapatkan dalam kehidupannya. Yang punya usaha tambah berkah usahanya, yang mengajar tambah berkah ilmunya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dengan keberkahan apa? Bagaimana kita memikirkan pondok pesantren Al-Kautsar. Selanjutnya saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum, hadirnya kalian semua di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh kenangan ini. Semoga kehadiran kalian semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengeluarkan
sebagian hartanya, berapapun itu nilainya, tetapi itu sebagai bukti kepedulian kalian terhadap acara ini, terhadap pondok pesantren ini. Lebih dalamnya, hakikatnya kecintaan kita kepada guru mulia kita almarhum Abuya, maka insya Allah akan diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya bagi para santri yang mungkin hari ini punya jadwal pengajian sehingga tidak hadir reuni karena punya jadwal pengajian, ini sebenarnya ustadz yang agak-agak apa, kalau bahasa kasarannya mah rada goblok gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa seperti itu karena di sini, karena belajar di pondok. Lalu ketika ada acara seperti ini dia lebih memilih pengajian, padahal dia bisa seperti itu gara-gara apa? Di pondok. Atau yang misalkan yang dulu di pondoknya sering manggung ya, sholawatan, lalu sekarang punya jadwal manggung, Masya Allah, sampai dia lebih milih manggung daripada acara reuni. Ini juga bermasalah, ini kurang baik. Tapi saya lihat Santi Al-Kausar yang sudah pada jadi artis di luar ya, seperti ada Aang mana ya tadi, ketinggalin ayah hadirnya, Masya Allah. Berarti dia memilih reuni daripada manggung, padahal sudah pimpinan gambus naon dah ya. Banyak ya di sini yang sudah Masya Allah luar biasa. Aya nu memang waktu di pondokna joget-joget baik gitunya, jipin baik. Aina spesialisnya kemana-mana jipin. Aya Arifin, aya Waris, aya ya. Masya Allah, ini luar biasa. Berarti lebih baik reuni daripada manggung. Mungkin jobnya banyak sekarang, hari ini mungkin ada. Nah, maka dari itu seberapa kita mementingkan acara ini, maka seberapa kita mendapatkan keberkahan dari Abuya. Maka insya Allah semua yang hadir di tempat ini mendapatkan keberkahan dari Abuya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini saya mewakili dari para dewan masyayikh. Yang pertama mengucapkan terima kasih khususnya kepada para panitia yang sudah luar biasa dari jauh-jauh hari untuk mempersiapkan acara ini sampai terselenggaranya acara ini. Semoga khidmah-khidmah mereka dibalas oleh Allah SWT dengan keberkahan. Dan bagi yang lain yang tidak masuk ke dalam kepanitiaan, jangan merasa saya mah apalah saya ini katanya. Ada kadang-kadang mohon maaf sebagian alumni ini memikirkannya bukan ini pondok kita, ini acara kita, ya kita bareng-bareng. Jangan pengennya itu aing mati diajak. Jadi khidmahnya itu karena diajak. Jadi jangan sampai jadi alumni itu kalau misalkan ada acara-acara seperti ini, saya minta jangan sampai penghalang ketika akan maju ke depan. Jangan sampai menjadi yang mempersulit ketika di tengah-tengah, dan jangan sampai naon istilah namang ngagandulan atau muntangan lamun aya di tukang. Artinya apa? Kalau ada yang maju, yang semangat, kita dukung ya. Yang di belakang yuk jangan wah eta mah maranehna bae cenah, grup manehna bae cenah, urang mah henteu, urang mah teu diajak. Loh, ini acara kita bareng-bareng lo kok memikirkan urang mah teu diajak sehingga dia enggak ikut campur, dia males dan sebagainya. Ini salah. Contoh misalkan, mohon maaf ini mumpung kumpul ya, seperti acara maulid misalkan di Pondok Al-Kausar, ada sebagian alumni yang datang ke saya sebenarnya pengen banget ikut bantu-bantu di pondok, terus tapi ya gimana ya, saya nggak diajak. Terus kedua, kok kayaknya panitianya pakai seragam, saya nggak punya seragamnya. Wong mau khidmah, mau membantu pondok, ini acara maulid pondok, bukan maulid saya, bukan maulid Abuya, tapi maulid pondok. Nah, kalau kita merasa sebagai alumni pondok Al-Kausar, ya sudah, nggak usah memikirkan seragam natu aya atau tu aya undangan. Kita ngerasa santri bukan? Pernah di Pondok Al-Kausar? Tidak. Kalau kita merasa, ya sudah, bismillah.
Kita datang ke pondok dengan apa? Bantuan apapun, banyak kerjaan di sini. Mungkin bisa di dapur, mungkin bisa di parkiran, di mana saja. Kalau kita semua merasa apa? Merasa kalau kita pernah di pondok Al-Kautsar. Maka dari itu saya minta kepada para santri, pada alumni semuanya, kalau kita berkhidmah jangan sampai istilahnya urang mah itu diajak, urang mah jangan seperti itu. Datang, silahkan, ahlan wa sahlan, kami semua senang kalau kalian semua datang di tempat ini. Selanjutnya informasi bagi para alumni semuanya, karena begini, kadang-kadang alumni ketika ditanya nggak tahu. Bahkan ada alumni yang datang ke saya, dia begini bilangnya, geuning ayeuna mah atuh pondok teh naon namina teh duit wungkul cenah. Duit wungkul kumaha? Mahal ayeuna mah. Da keur zaman ente mah mamna ge jeung jalan tir bae. Sekarang sudah berbeda. Mahalnya di mana? Saya bilang daftar cenah genep ratus ribu, di Batur mah genep juta, di urang genep ratus ribu, masa mahal? Ya. Terus naon deui? Cenah kitab sampai 200. Ya ente kan dia mondok, ya kudu beli kitab. Masa kitabnya dianggap mahal? Ente mondok ente? Ya bade. Ya sudah, kalau mau mondok dan harganya 200 ribu kitabnya, ya udah kudu dipeser, ulah ngarasa mahal. Cenah mahal kitabna. Terus naon deui? Mamna atuh imam mah kewajiban. Ente mam kumaha? Kalau bisa cuma dikurangan naon, perut mah nggak bisa dikurangi. Nu aya ditambah. Ya. Minta dispensasi, minta dikurangan naon? Kitab kok dikurangan. Mam kok dikurangan. Naon deui? Itu semua kembali kepada si anaknya. Ke pondoknya apa sih? Ke pondoknya per bulan cuma 100 ribu dengan bayaran listriknya dan juga kebutuhan lain. Ini ada santri yang tidak paham sehingga nganggepna ayeuna mah cenah naon pondok Al-Kautsar ayeuna mah mahal. Kenapa 100 ribu kok mahal? Tingali pondok-pondok lain ayeuna 30 juta daftarna. Ya, per bulannya ada yang 1.500.000, Al-Kautsar cuma 100 ribu kok dianggap mahal keneh bae. Iya model naon ya? Ya. Minta dikurangan cenah ya. Saudaranya mau mondok minta dikurangi. Dispensasinya di mana? Kitab jelas hargana. Daftar sudah kesepakatan seperti itu. Ini. Maka diantara informasi bahwa pondok Al-Kautsar, insya Allah ini sudah proses. Mohon doa semoga dilancarkan. Tinggal verifikasi dari pusat bahwa pondok Al-Kautsar mulai tahun ini insya Allah akan diadakan muadalah, sehingga ijazahnya itu bukan paket, tetapi ijazahnya adalah ijazah muadalah, ijazah pondok pesantren Al-Kautsar. Nah, ijazah pondok Al-Kautsar ini nanti bisa dipakai untuk kuliah dan lain sebagainya. Dan insya Allah kedepannya mohon doa semoga secepatnya terwujud, yaitu akan ada Ma'had Ali, sehingga lulus dari Al-Kautsar mengikuti Ma'had Ali, insya Allah sudah setara dengan S1. Mohon doa. Ini sudah proses yang muadalah, tinggal ini dari pusat saja ya. Mohon doa semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kami minta kepada para alumni untuk mempromosikan. Kita sebenarnya tidak butuh santri banyak. Makanya ada kiai datang. Kiai nungkeun ijazah naon? Ijazah supaya santri seueur. Supaya santri banyak. Saya bilang supaya santri banyak. Emang kalau banyak kenapa? Mun seueur kunaon? Bangga dengan santri yang banyak, jalan di belakangnya menuturkan santri ratusan begitu. Kami semua di sini dari mulai zaman Buya sampai hari ini tidak pernah memikirkan santri bagaimana caranya supaya santri banyak, tidak. Tugas kami semuanya adalah apa? Yaitu meneruskan perjuangan beliau, mengamalkan ilmu, sudah itu saja. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kalian semua ya. Di saudara juga ya, terutama pro pesantren kan banyak pesantren yang ketika kiai sepuhnya meninggal dunia, santrinya bubar, pondoknya bangkrut. Tetapi kenapa di Al-Kautsar ini justru alhamdulillah masya Allah tabarakallah tambah maju,
dan tetap istiqomah, karena kami semuanya komunikasi dengan baik dan kami semua niatnya satu, mengamalkan ilmu, ya, sehingga mau siapapun pengasuhnya, mau apapun urusannya, kepada siapa saja datangnya, kami tidak pernah memikirkan itu semua. Yang kami pikirkan adalah bagaimana bisa meneruskan perjuangan beliau almarhum Abuya. Nah, ini selanjutnya juga kami minta kepada para alumni, alhamdulillah Al-Kautsar ini sudah punya produksi air mineral, ya, sebisa mungkin kalian bantu juga, bantu untuk menyebarluaskan program ini dengan memberitahu, men-share, membuat status tentang air Al-Kautsar, lalu ada yang nyantol, orangnya beli, maka tidak secara langsung kita mendapatkan pahala karena menunjukkan kepada kebaikan dan keuntungan-keuntungan dari usaha tersebut untuk pondok pesantren dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang kita bisa bantu dengan pondok walaupun kita berjauhan, dengan cara bagaimana, yaitu men-share informasi-informasi di pesantren dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya kami minta kepada para alumni semuanya, sedikit-sedikit kita usahakan bisa mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh almarhum Abuya, yang jumlahnya ada berapa? Ada yang hafal enggak? Ini bisa jadi pertanyaan buat door prize ini, ya. Ada nasihat beliau yang disampaikan oleh beliau langsung, itu kalau tidak salah sudah terakhir pengajian beliau dibacakan langsung. Ada berapa? Iya, perlu dipertanyakan ini kealumniannya. Nasihat beliau di mana-mana, di medsos banyak di-share, nggak hafal. Ada 26 nasihat dari beliau. Kita lihat satu persatu dan kita amalkan sedikit demi sedikit. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari beliau, ya. Lalu selanjutnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mewakili daripada Dewan Masyayikh, barangkali banyak kesalahan dari kami dalam hal apapun, mohon untuk dimaafkan. Dan mumpung suasana masih lebaran, saya ucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami mewakili daripada keluarga mohon maaf lahir batin. Dan insyaallah kita semua sama-sama saling memaafkan dan insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebenarnya ini alumni banyak banget dan saya kira ini baru setengahnya. Karena kalau kita lihat, begitu banyak alumni. Tapi kalau ada kajian alumni, ini kok yang hadir cuma berapa orang? Padahal jadwalnya sudah jelas, yaitu sebulan sekali di akhir bulan, ya. Di akhir bulan, hari Ahad. Tapi ini kayaknya masih sedikit yang bisa hadir. Saya husnudon saja, mungkin banyak kesibukan, tapi sesibuk apapun kalau kita tidak niat betul-betul ya tidak akan sampai. Tetapi kalau kita ada keinginan, sekalipun jauh, mungkin di Bekasi, ya, usahanya sebulan sekali, momentum paling indah untuk bisa ngaji, datang ke Al-Kautsar. Banyak mobil prima jasa, ya. Insya Allah rizkinya digenti oleh Allah. Datang bolak-balik 200.000 atau 250.000 dengan makan dan sebagainya 350 atau 500 lah, ya. Nah, dalam satu bulan insya Allah digenti oleh Allah 5 juta, amin. Yang betul-betul tidak bisa hadir, paling tidak sambil bikin jus kayak Mang Jaja, sambil apa, nyimak, ya, sambil nyimak pengajian seperti itu. Nah, ini kami minta pada para alumni untuk ikut pengajian sebulan sekali sebagai rasa bahwa kita ini ingin sekali diakui terus dan bisa menyambung dengan pondok pesantren. Dan selanjutnya insya Allah reuni pada kali ini sebagai reunian yang luar biasa. Ini kalau saya lihat perdana untuk seperti ini. Insya Allah selanjutnya akan lebih baik lagi, lebih meriah lagi, dan mungkin nanti
diputuskan seperti apa 2 tahun sekali dan tanggalnya sudah jelas sehingga semua bisa mempersiapkan dan mengosongkan jadwalnya. Dan juga kalau boleh saya usul nanti kepada ketua alumni yang baru, ini alhamdulillah data-data sudah mulai masuk, mungkin dibikin kayak program pondok itu kenceleng reunian ya, 100-200 perak dimasukin terus dalam jangka 2 tahun sekali, misalkan 2 tahun sekali, insya Allah nggak usah repot-repot, kita nggak usah ngitung duitnya, langsung dikasihin kencelengna atau cencelengana, yuk kangge acara, insya Allah ya, nanti bisa-bisa lebihnya bisa beli mobil untuk operasional pondok pesantren, atau bisa membangun gedung yang lebih bagus lagi, gedung alumni pondok pesantren Al-Kausar. Kami sangat mendukung apapun keinginan alumni jika yang berkaitan dengan pondok pesantren, kami mendukung ya sepenuhnya, asal sesuai dengan kebijakan dan lain sebagainya. Artinya ketika alumni pengen seperti ini, pengen ini, selagi itu untuk kebaikan pondok pesantren, kami akan dukung, tidak akan kami persulit ya. Sekarang alhamdulillah sudah punya gedung walaupun kecil-kecilan, tetapi insya Allah kedepannya bisa 5 lantai, ada kamar-kamarnya, sehingga alumni datang ke sini nggak perlu repot-repot pusing sebagainya, sudah langsung ini daftar atau booking ya, per kamar sama istri sama anak. Insya Allah kita kalau ulah menghayal berharap ya yang jauh insya Allah, dan semoga Al-Kausar juga lebih baik lagi. Kita punya hotel syariah Al-Kausar ya, di depan sana kita bikin hotel Al-Kausar 10 lantai, bisa tidak? Insya Allah bisa. Ada juga pondok yang seperti Pondok Dalwa punya hotel, punya toserba dan sebagainya. Insya Allah Al-Kausar juga, walaupun sekarang ada Al-Kausar Maret itu sebelah sono pojok ya. Nah, insya Allah kedepannya di depan dan lebih gede lagi, amin ya rabbal alamin. Yang penting doa daripada alumni semuanya untuk kebaikan pondok pesantren Al-Kausar. Selanjutnya yang terakhir, hari ini kita akan resmikan yaitu Kaisar atau keluarga alumni dan santri pondok pesantren Al-Kausar. Ini secara gambaran selayang pandang Kaisar ini, pesantren adalah lembaga yang sangat efektif untuk mengembangkan dan mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus mencetak ulama-ulamanya. Oleh karena itu pondok pesantren harus ditumbuh, kembangkan dan diangkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk tercapainya tujuan tersebut sangat erat kaitannya kepada pondok pesantren yang selalu bersatu padu memperkokoh tali silaturahim, banyak bermusyawarah, saling tolong menolong, bantu membantu, baik yang bersifat pribadi maupun organisasi yang dibentuk para alumninya. Dan berdasarkan pemikiran ini, para alumni pondok pesantren Al-Kausar Cilimus dengan penuh kesadaran dan tawakal membentuk organisasi dengan nama Kaisar, yaitu keluarga alumni dan santri pondok pesantren Al-Kausar. Kaisar diambil dari bahasa Arab Qaisar ya, yang berarti raja atau pemimpin, dengan harapan para santri dan alumni menjadi harapan baru membangun fondasi kepemimpinan yang kokoh dalam berbagai sektor. Kaisar juga mempunyai arti singkatan keluarga alumni dan santri pondok pesantren Al-Kausar. Insya Allah nama ini akan diresmikan langsung oleh saya, pengasuh pondok pesantren Al-Kausar ya, dalam acara ini. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah tabarakallah, semoga ini nama yang baik dan menjadi wadah para alumni pondok pesantren Al-Kausar, dan kedepannya insya Allah Kaisar ini ada usahanya, ada para cendikiawannya, dan juga ada tim-tim kreatifnya, ada juga medsosnya, sehingga nanti Kaisar punya channel sendiri yang mengisi para alumni 1, 5, 10 kata nasihat-nasihat dibikin ya, motivasi-motivasi, sehingga Kaisar ini akan menjadi wasilah
untuk kemajuan Pondok Pesantren Al Kautsar. Ala hadhihi niyah wa ala kunnatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf dan juga mohon doa dari semuanya untuk kami semua, dan kami mewakili daripada keluarga sangat-sangat bahagia dengan acara ini dan sangat mendukung, dan insya Allah siapapun yang berjuang mari kita sama-sama, jangan sampai ada istilah si itu si iya aing masaha, tidak. Saya minta semuanya kita bareng-bareng ya, maju bersama untuk Pondok Pesantren tercinta ini, sehingga kita boleh bersaing tetapi di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Insyaallah kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ridho dari guru-guru kita, dan guru kita almarhum Abuya dan juga Umi senang dengan acara ini, bahagia dengan acara ini, dan kelak kita bisa berkumpul bersamanya. Dan semoga yang hadir para alumni di tempat ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah berikan keberkahan, Allah permudah semua urusan, baik urusan dunia, urusan akhirat. Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang punya masalah selesaikan masalahnya, yang punya hutang Allah bebaskan hutangnya, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang belum punya jodoh Allah dekatkan jodohnya, yang belum punya keturunan Allah berikan keturunan solihin solihat, yang sudah punya keturunan Allah jadikan keturunannya sebagai keturunan yang solihin solihat, ulama semuanya penerus perjuangan Nabi, dan semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillah amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan, ada tutur kata yang kurang berkenan, dan juga mohon maaf apabila tidak mewakili dari para dewan masyayikh. Sekian, terima kasih, dan mohon maaf juga apabila terlalu panjang dalam sambutan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan